Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fid din wa akhwat fillah, azakumullah. Di buku saya, di Amalan Sunnah Setahun, di halaman 555, tentang bulan ke-7, bulan Rajab. Saya sebutkan Rajab adalah satu dari bulan-bulan haram. Artinya tidak diperbolehkan berperang di bulan itu. Bulan yang memiliki keutamaan dan bulan diagungkan sejak zaman jahiliyah. Jadi Allah menyebutkan di dalam surah At-Taubah, surah 9 ayat 36, ada 4 bulan yang haram. Jadi Allah menyebutkan, inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah itu 12 bulan. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi ini, ya 12 bulan. Di antaranya 4 bulan yang haram. 4 bulan yang haram itu yang pertama apa? Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga Muharram, yang keempat Rajab. Yang pertama Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga Muharram, yang keempat Rajab. Ini 4 bulan yang diharamkan. Artinya nggak boleh berperang di bulan itu, nggak boleh. Makanya dihormati sejak zaman jahiliyah. Kalau sudah bulan Rajab nggak ada peperangan. Karena di sana dulu orang sering perang. Tapi kalau udah bulan Rajab atau bulan-bulan yang haram, nggak ada perang, nggak boleh. Atau orang jahiliyah pun menghormati itu. Kemudian bulan Rajab sama dengan bulan-bulan yang lainnya, nggak punya keutamaan, dan juga nggak ada riwayat-riwayat tentang dianjurkannya kita puasa atau amal tertentu, sholat, nggak ada sama sekali. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan setiap hadis yang menyebutkan tentang puasa di bulan Rajab dan mengerjakan sholat di malamnya, semua adalah dusta. Semua adalah dusta. Ini Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Al-Manul Munif fi Shahih wa Dhaif. Sering dilakukan di bulan Rajab itu oleh sebagian orang, dilaksanakan pada malam Jumat pertama di bulan Rajab, tepatnya antara sholat maghrib dan isya. Itu dilakukan oleh mereka, didahului dengan puasa dulu pada hari Kamisnya. Mereka sholat 12 rakaat. Setiap rakaatnya mereka membaca surah Al-Fatihah sekali, surah Al-Qadar 3 kali, dan surah Al-Ikhlas sebanyak 12 kali. Ini nggak ada dalilnya nih, nggak ada dalilnya. Asalnya periwayatan ini diriwayatkan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Yalmuddin, dan riwayat ini maudhu, palsu. Hadisnya apa? Maudhu, palsu. Orang sering menamakan tentang sholat rogoib. Namanya apa? Rogoib di bulan Rajab itu. Ini riwayatnya palsu, nggak boleh. Puasanya dibilang rogoib, begitu juga tentang sholatnya. Dan ini hadisnya dibawakan oleh Imam Ibnu Jauzi dalam kitabnya Al-Maudhu'at, bahwa hadis ini maudhu, palsu. Mungkin nggak boleh kita amalkan tentang ini. Imam An-Nawawi menjelaskan, salat yang dikenal dengan salat raghaib sebanyak 12 rakaat antara maghrib dan isya pada malam Jumat di awal bulan Rajab, serta salat nisfu Sya'ban sebanyak 100 rakaat. 2 salat ini, artinya 2 salat raghaib dan nisfu Sya'ban, termasuk bid'ah, mungkar dan jelek. Jangan tertipu dengan disebutkannya kedua salat dalam kitab Qutul Qulub dan Ihya Ulumuddin. Dan jangan pula tertipu dengan disebutkannya hadis tentang 2 salat ini yang termaktub dalam kedua kitab tersebut, sebab seluruhnya merupakan kebatilan. Ini Imam Nawawi menyebutkan dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab di juz yang ketiga. Jadi tentang Rajab ini nggak ada keutamaannya. Dia keutamaannya tidak boleh perang aja di situ. Dihormati dari zaman jahiliyah sampai Islam. Tapi keutamaan sholat, puasa nggak ada. Artinya kalau orang mau puasa seperti biasa di bulan lain, dia puasa Senin Kemis atau puasa Ayyamul Bid, nggak ada masalah, boleh.
tapi menentukan puasa di awal bulan Rajab, ini nggak boleh, tidak ada. Atau sholat di awal bulan Rajab, malam Jumat pertama bulan Rajab 12 rakaat juga nggak ada. Ini bid'ah termasuk. Yang mengatakan bid'ah adalah Imam An-Nawawi. Juga disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan juga oleh yang lainnya bahwa ini bid'ah. Kemudian di bulan Rajab juga ada perayaan Isra Mi'raj. Dalam Islam nggak ada perayaan ini. Karena apa? Rasulullah SAW ketika datang ke Madinah, orang-orang Madinah melakukan perayaan namanya Nairuz dan Mahrajan. Gimana kalau kita ikut perayaan mereka? Kata Nabi, Innallaha abdalakum bihima khairan minhuma Idul Adha wa Idul Fitr. Sesungguhnya Allah mengganti dua raya itu dengan dua raya yang lebih baik bagi kalian, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Berarti dua perayaan itu hanya dua dalam Islam, Idul Fitri dan Idul Adha, nggak ada lagi yang lain. Nggak ada perayaan awal tahun Hijriah, nggak ada perayaan Maulid, tidak ada perayaan Isra Mi'raj, tidak ada perayaan Nisfu Sya'ban, tidak ada perayaan juga Nuzul Quran. Nggak ada dalam Islam, tidak ada perayaan ini, tidak ada. Karena apa? Karena Nabi tidak melakukan. Yang lebih tahu tentang syariat ini siapa? Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi sudah sampaikan kepada manusia. Yang membawa manusia ke surga Nabi sudah jelaskan, yang membawa manusia ke neraka Nabi sudah jelaskan. Maka nggak boleh orang mengadakan perayaan yang seperti ini. Makanya disebutkan bahwa oleh para ulama bahwa perayaan-perayaan ini termasuk perbuatan bid'ah. Bahkan juga penyembelihan di zaman jahiliyah ada penyembelihan namanya fara' dan atira. Kata Nabi, la fara'an wala atirata, tidak ada fara' dan tidak ada atira. Hadisnya sahih Bukhari Muslim. Maksudnya la atirata fil Islam wala fara', tidak ada atira dan fara'. Fara' artinya anak pertama binatang yang disembelih untuk patung. Atira adalah sembelihan yang biasa dilakukan di masa jahiliyah pada bulan Rajab untuk taqarrub kepada Allah. Maksudnya taqarrub, mendekatkan diri kepada patung-patung mereka. Mereka menyembelih untuk patung, tapi kalau ditanya untuk apa? Untuk Allah, gitu. Mereka mengatakannya untuk Allah. Sama dengan orang yang menyembah kubur. Kamu kenapa menyembah kubur? Enggak, saya ini menyembah mereka untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Istilah tawasul. Sama aja dengan orang-orang kafir. Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surah Az-Zumar, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami nggak menyembah mereka, tapi untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Jadi mereka menyembelih di bulan Rajab itu besar-besaran. Tujuannya untuk apa? Untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Tapi mereka lakukan kepada siapa? Kepada patung, kepada orang-orang yang mati. Dan banyak lagi istilah mereka. Kalau dulu di zaman jahiliyah namanya atira. Dan ini nggak ada dalam Islam. Itu singkatnya demikian tentang berkaitan dengan Rajab ini. Singkatnya demikian. Dan kita tidak ada puasa khusus, tidak ada juga zikir yang khusus, tidak ada bacaan yang khusus menanggapi bulan Rajab, nggak ada juga penyembelihan di bulan Rajab, tidak ada. Kalau kita mau memberikan sedekah kepada fakir miskin boleh aja kapan waktu, tapi tidak mengkhususkan pada bulan Rajab. Ya, nanti bisa dilihat di buku Amalan Sunnah Setahun dari halaman 555 sampai halaman 561. Saya pikir cukup sampai di sini. Wassallallahu Nabi Muhammadin SAW wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا